Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baiti at-tahirin asy-syai'un lahum Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadratil malaikatil muqarrabin malaikatil katibin malaikatil syafara malaikatil hamalatul arsy malaikatur rahmah malaikat jibril wa mikail wa israfil wa ijrail munkar nakir bidatil malik ridwan alaihimus salam. Wa ila hadratil ambi barakati wa karamati sultan awliya ilahi ta'ala tuan syabdul qadir ala jalani qadam sunu isramul ajid al hadiniyah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati li ustadina Husain Syekhuna Mukarram. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sahibil wilayah dan khususan ila ruhi wali jamil muslimina muslimat wa mu'minina mu'minat fi qaryah Masjid Asyhada Tunang al hadiniyah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad aqala qawlu ala ansarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anatihim aghlalan fa hiya ilal alqani fahum muqmahun
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
wa in tubnu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la ta'mil 'alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hadiyata wasilata wa rahmatan najilata wa barakata syamilata ila hadrati habibina wa syafina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'ina wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlisina wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qada sallallahu alaihi majid thumma ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa naususon ila manistabanaha nabi sababihi wali ajli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warina batila batila warzuqna zinabah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asir asrar wa tiryakil abdiyar wa mibtahi wa biliyas
besar Sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ibdali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tadi udah selesai kita membaca Yasin, dilanjutkan dengan tahlil. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh tuan rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada kesempatan malam hari ini mohon maaf agak malam waktunya dikarenakan cuman ada kesempatan seminggu sekali setiap malam Jumat. Jadi kalau ada acara malam Jumat mau tamu agak malam ya. Jadi pada kesempatan hari ini ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yadullah. Rawahu Muslim. Maknanya wallahu alam bi rasulihi, jikalaulah meninggal anak Adam ya termasuk kita, anak cucu Nabi Adam, in qata'a amaluhu ila min salasin, putus amalnya terkecuali 3. Mana yang 3? Yang pertama sodakotin jariyah, sodakoh jariyah itu tidak bakalan putus. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin sholihin yadullah, anak yang soleh yang rajin mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sedekah jariyah bisa bermanfaat kepada keluarga kita ya yang sudah meninggal, maka sebaiknya supaya kita punya pahala yang besar, kalau sedekah lebih baik atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Kan innamal amalu binniyat, sahnya amal itu tergantung kepada, kalau kita sedekah saya sedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, ini aman. Tuh. Selama ini kita gimana? Makanya kalau kita sayang dengan kedua orang tua, sayang dengan suami, sayang dengan istri yang sudah meninggal, maka setiap kita sedekah atas nama keluarga kita tidak bakalan rugi. Yang namanya sedekah itu luas maknanya. Ya. Yang namanya sedekah itu tidak ditentukan oleh materi. Apapun yang disedekahkan bermanfaat, maka itu mendapatkan pahala kalaulah memakai niat. Kalau tidak memakai niat, maka tidak dapat pahala. Ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu gimana? Nah, mohon maaf, kita contoh kayak guru saya, sudah meninggal beliau.
Jawa. Ilmunya bermanfaat diamalkan lagi oleh saya kepada jemaah yang ada di sini. Maka itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yadullah. Anak yang soleh, yang rajin mendoakan. Makanya menurut saya pribadi, anak yang kurang ajar, tidak tahu diri, kalau mendoakan kedua orang tuanya cuma setahun sekali. Tidak ada anak yang bisa membalas jasa orang tua. Tidak ada sejarahnya. Kalau kita sayang dengan orang tua, terutama yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, paling tidak kita sebagai anak cucunya, habis sholat tuh Fatihah, kan apa susahnya sih? Nggak perlu pakai ilah hadrotin, nggak perlu. Contoh soal, mudah-mudahan orang tua saya yang bernama ini ataupun mertua istri ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah jadi. Nggak perlu pakai ilah hadrotin. Selama ini kita gimana? Yo, makanya apa yang namanya anak yang soleh itu yang rajin mendoakan. Jangan cuma setahun sekali. Paling tidak kita di dalam satu hari satu malam, kalau belum bisa 5 waktu, sewaktu luangkan waktu. Sebab beda Pak, mendoakan orang tua dengan anaknya sendiri dengan menyuruh orang, beda pahalanya. Lebih besar pahalanya mendoakan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya oleh kita anaknya sendiri daripada nyuruh orang. Satu, kalau nyuruh orang belum tentu ikhlas. Tuh. Yang kedua, menyuruh orang. Gimana kalau misalkan bacaannya, kalau menurut saya sebagai keluarga, ini enggak betul, macam mana? Maka lebih utama mendoakan kepada kedua orang tua, anak, istri, dan mertua, anaknya sendiri. Itu lebih utama. Bisa dikatakan waladun solihun yad'ullah kalaulah oleh orang lain mendoakannya. Bisa dikatakan waladun solihun yad'ullah kalau oleh orang lain mendoakannya. Kita yang nyuruhnya sebagai anaknya nih, tolong doakan orang tua saya. Bisa dikatakan waladun solihun yad'ullah kalau gitu. Nah, di sini pentingnya kita memahami tentang masalah agama. Jangan sampai dah tahu membaca Yasin, dah tahu sholat, udah ngajinya. Sini pentingnya. Kok kenapa kita harus mendoakan kepada kedua orang tua, mertua, anak, istri, dan yang lainnya yang sudah meninggal? Jadi bahasa cinta, bahasa sayang kepada keluarga jangan cuman masih hidup saja. Tanda sayang dan cinta kepada kedua orang tua, mertua, istri, dan yang lainnya, maka sudah meninggal pun paling tidak di dalam habis sholat bacakan Fatihah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mandahol qabro bila zadin pakaan nama rokibal bahro bila sapinatin mal mayitu pi kobrihi ila kalgori kil mugawisi. Barang siapa masuk ke dalam kubur yaitu meninggal, tidak membawa bekal bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Tuh. Di sini perlu juga kita yang masih hidup perlu persiapan tentang masalah amal. Ya, jangan sampai di nanti-nanti. Dikarenakan apa? Dikarenakan barang siapa yang sudah meninggal membawa bekal tidak membawa bekal, berarti yang dibawa meninggal adalah amal baik dengan amal buruk yang dibawa. Kalau orang yang meninggal tidak membawa bekal, bagaikan berlayar tanpa perahu. Yuk, kalau kita secara logika berlayar di lautan,
tanpa membawa perahu, alat untuk berenang, kira-kira tenggelam enggak? Tenggelam kan? Kok kenapa balik lagi kepada diri kita? Kok kenapa malas benar untuk belajar ilmu agama? Nah, yuk. Sebab yang dibawa bukan yang ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur, bukan berapa jumlah harta engkau, berapa jumlah istri kau, tidak. Yang ditanyakan adalah amal. Pada umumnya, ya, pada umumnya, kalaulah laki-laki ditanyanya cuma satu pas begitu meninggal, Marwabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka. Ya. Maka jikalaulah kita banyak amal baik di alam dunia, baik menurut hukum agama, maka bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jikalau tidak banyak amal baik, maka tidak bakalan bisa menjawab. Biarpun waktu di dunianya hafal, Marrobuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka Jumatan tada, tidak bakalan bisa menjawab. Dia harus mempersiapkan amal, mumpung masih kita hidup di alam dunia. Ya. Dan orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Orang yang sudah meninggal setiap saat meminta pertolongan. Kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, ya jangan lupa mereka itu tetap memohon pertolongan kepada Allah. Mereka yang sudah meninggal, ruhnya melihat kepada kita. Mungkin kira-kira gini, orang tua kita sudah meninggal, memang dasar kurang ajar anak aku yang bernama ini. Waktu dulu engkau hidup di alam dunia, aku masih hidup, kata orang tua, susah mengurus engkau, rela demi anak. Kenapa sesudah meninggal mereka nyaman-nyaman di alam dunia, tidak mau peduli dengan aku sebagai orang tua? Kira-kira gitulah. Coba, pernah enggak kita terpikirkan ke situ? Makanya jangan cuma setahun sekali. Sok, fatihahkan. Ya, malaikat melihat harus yakin. Malaikat melihat. Ya, jangan cuma setahun sekali berdoa. Kita sebagai anaknya, doakanlah kedua orang tua nenek moyang kita, sebab mereka melihat kepada kita. Ya. Jadi jangan sampai kesempatan hidup di alam dunia jangan sampai disia-siakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakanlah perhitungan diri kalian sebelumlah kalian dihitung. Yuk berpikir lagi supaya sadar setiap manusia, makhluk, umumnya makhluk Allah, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang tenaganya kuat, baik yang lemah, pasti mengalami mati. Sebelum ruh berpisah dengan badan, kesempatan yang diberikan oleh Allah pada tahun 2026, maka jangan disia-siakan. Harus banyak perhitungan sebelum kita dihitung, dihisab oleh Allah. Ya, kalaulah udah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta pertolongan ke siapa lagi? Di alam dunia nyaman, kita tidak tahu niat wudhu, tinggal tanyakan kepada orang yang pandai wudhu. Kita tidak tahu bacaan sholat, tanyakan kepada orang yang pandai bacaan sholat. Kita tidak tahu membaca Yasin, tanyakan kepada orang yang pandai membaca Yasin. Kalau udah dihisab oleh Allah, mau nanyakan ke siapa? Coba. Maka gunakan kesempatan ini sebelum terlambat. Hitung diri kita dari tahun 2005, Januari 2025 sampai Desember 2025. Apakah kita ini banyak mengerjakan amal baik, apakah banyak amal buruk? Pernah enggak kita berhitung? Mungkin dari balik terlalu jauh lah, setahun jah hitung. Kalau Allah tidak maha Rahman dan Rahim, kita seumpamanya maksiat satu kali
berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, lalulah hukumannya seumpamanya oleh Allah diberi hukuman, dicucuk satu cucukan jarum. Kira-kira di dalam 1 tahun ini, mungkin mulut kita ini, ya terutama saya pribadi, udah tidak ada bentuknya mungkin. Dikarenakan mulut ini banyak ngomongkan yang tidak ada manfaatnya. Untung Allah Maha Rohman, Maha Rohim. Coba bayangkan. Maka kita harus berpikir, jangan sampai ditinggalkan cuma-cuma. Ruh udah berpisah dengan badan, itu tidak bakalan bisa kembali kayak semula. Ya. Tuh. Yang kedua, oke, sesama manusia banyak alasan kok kenapa anda Jumatan ini. Kan ada malaikat. Tanamkan di dalam hati bahwa saya kemana-mana dipantau oleh malaikat. Saya yakin kalau kita udah meyakini malaikat memantau kepada kita, maka itu tidak bakalan bisa berbohong. Kalau ditanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman, buktikan. Iman kepada malaikat Allah itu jangan cuman bisa bicara saja. Yang perlu adalah pembuktian. So, kalau ditanya iman kepada malaikat Allah, iman. Yakin malaikat mencatat? Yakin. Kenapa? Diberi seminggu sekalipun susahnya minta ampun. Yang salah siapa? Oke, di dalam mulut. Mulut oke. Ya, tapi kenyataannya mau cuman itu berdusta anda kalau gitu. Balik lagi kepada diri kita. Yuk kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kira-kira buktikan iman kepada malaikat. Pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada rasul-rasul Allah, 4 iman kepada kitab-kitab Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Buktikan. Kalau seakan saya juga orang iman sih, saya juga orang beriman, orang Islam, malah keturunan apa? Keturunan dari kecil saya. Oh, kenapa tidak mau melaksanakan talabul ilmi? Mana buktinya? Yang susah adalah pembuktian. Kayak saya pribadi, yang susah adalah pembuktian. Makanya harus sering baca bismillah, harus sering baca istighfar, supaya sadar. Kalau bukan oleh diri kita menyadarkan diri kita, tidak mungkin oleh orang lain. Ya, supaya sadar saya ini mau melaksanakan ibadah, maka intinya harus sering sholat, jangan ditinggalkan yang 5 waktu, ditambah lagi baca bismillah. Setiap kebaikan harus diawali dengan bismillah. Kok kenapa setiap kebaikan harus diawali dengan bismillah? Dikarenakan kita tidak bakalan bisa bicara, kita tidak bakalan bisa bergerak, kita tidak bakalan bisa melihat kalau bukan Allah. Banyak pada umumnya kalau udah masih sehat, masa bodoh mau sholat mutadak, mau baca doa mutadak, terserah. Tetapi kalau udah diberikan penyakit oleh Allah baru sadar. Ya Allah, mudah-mudahan sehatkanlah penyakit saya. Ya Allah, mudah-mudahan sembuhkan saya. Mungkin kalau Allahnya kayak manusia, kau waktu sehat tidak ingat dengan aku, sekarang udah sakit kau baru ingat dengan aku. Kira-kira gitulah. Kira-kira. Tapi Allah memang tidak. Coba. Waktu sehat santai, tidak memperdulikan masalah aurat, tidak memperdulikan apakah ini wajib, apakah tidak, santai aja semau-mau aku. Kadang-kadang diberitahu, kayak enggak tahu aku nih orang susah, aku nih udah tua, aku nih penyakitan. Dan itu dari mana? Ya, padahal seminggu sekali. Siapa yang salah? Jangan orang lain yang salah ini. Kenapa? Orang yang hebat bukan orang yang pandai membaca Al-Quran. Orang yang hebat bukan orang yang rajin sedekah. Orang yang hebat bukanlah melihat pangkat jabatan ustadz, kiai, haji, bukan. Orang yang hebat, orang yang menyadari kepada kesalahannya pribadinya masing-masing.
Kenapa gitu? Sebab tidak ada orang satupun di alam dunia tidak punya kesalahan. Saya bukan orang hebat. Kadang-kadang kita menerima enggak? Kau salah. Padahal kenyataannya memang salah. Menerima enggak hati kita? Kalau disalahkan oleh orang. Pasti banyak dalil ke sana ke sini ke sana ke sini melindungi kesalahan itu, padahal benar salah menurut hukum agama. Contohnya kayak mana? Kenapa Anda ngaji? Banyak alasannya. Berarti melindungi itu. Yuk. Gitu. Sibuk. Ya siapa manusia yang tidak sibuk? Capek. Siapa manusia yang tidak capek? Letih. Siapa manusia yang tidak letih? Jangankan sekarang di waktu di dunia, masuk ke dalam kubur lebih letih lagi, Pak. Tidak ada ampunnya. Maka jangan nyalahkan ke orang, balik ke sini. Pepatah mengatakan, tidak bakalan bisa melihat tai mata yang ada di mata kita sendiri, malah bisa melihat tai mata yang ada di mata kawan. Kapan kita melihat tai mata yang ada di mata kita sendiri? Bisa, harus bercermin. Yang salah bukan orang lain, diri kita sendiri. Belum tentu orang lain itu salah, biarpun menurut kita salah. Jangan sok suci, jangan sok hebat. Kau anu. Diri kita udah betul kan belum? Makanya saya pribadi, biarpun capek, biarpun nanti mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, tetap malam Jumat itu hadir. Dikarenakan saya masih banyak salah. Ya. Bukan berarti orang hebat, enggak. Masih banyak salah, masih banyak yang belum betul. Berarti menurut saya pribadi, kalau yang jarang yasinan malam Jumat udah hebat. Kalau saya orang yang jelek, masih memerlukan. Padahal membaca Al-Quran saya udah bisa kan? Saya tidak bosan-bosan. Ini hukum harus disampaikan. Ya. Ini hukum disampaikan, sering saya sampaikan, mengajak hayu. Ya, jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Sebab tidak ada yang kecewa duluan, pasti Dudi kecewa. Ya, tidak merasakan rugi sekarang. Pas begitu, ruh udah sampai tenggorokan. Kita sendiri yang tahu bahwa saya menjadi orang yang selamat, apakah celaka. Sekarang tidak ada bedanya. Orang yang rajin sholat kadang-kadang susah di dalam masalah materi. Orang yang jarang sholat malah mudah di dalam masalah materi. Orang yang rajin sholat sering diberi penyakit oleh Allah. Orang yang jarang sholat, jarang ngaji, malah jarang sakit. Kan? Nah, jangan melihat ke masalah itu. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan terakhir saya mengingatkan satu lagi, siapa yang punya hutang belum dibayar, ingat, jangan sampai lewat tanggal 15 bulan Sya'ban, dikarenakan kalau menambal puasa udah lewat tanggal 15 bulan Sya'ban, dosanya kenapa diakhirkan? Awas, jangan kalau masih mampu jangan pakai pijah, ditambal puasa kayak biasa. Orang yang menyusui jangan pakai pijah. Dari mana dalilnya? Misalkan hamil 9 bulan, lalulah kebanyakannya gini, takut. Nah, belum dicoba udah ngomong takut, ya dituliskan oleh Allah takut. Coba dulu. Menyusui 2 tahun. Ya. Kadang-kadang kenapa anda puasa takut tuh kan? Udah gitu duluan dari awalnya. Kan Allah tergantung prasangka hamba. Kenapa anda puasa takut air susu? Oh. Itu jawabannya. Salah, coba dulu. Kenapa harus coba? Iya, anak kita milik Allah, kita sendiri milik Allah, apa salahnya? Itu kan perintah. Ini yang salah. Belum apa takut. Oh. Kan kalau takut dengan Allah itu harus dekati. Bukan dihindari. Takut dengan Allah lalu dihindari. Mana dihindari? Kenapa anda puasa?
Jangan dibiasakan gitu, salah. Jadi itu tidak bisa bayar pakai pijah, harus ditambal. Ya, Mas. Jadi apa? Yang punya hutang harus bersegera membayar hutang, jangan sampai ditumpuk, jangan sampai dianggap sepele. Dikarenakan puasa hukumnya wajib dan juga adanya cuman setahun sekali. Kewajiban saya mengingatkan, ya. Awas, mumpung Mas ini udah tanggal berapa? Tanggal 11 kalau udah salah. Tinggal 4 hari lagi. Sebelum nisfu Saban udah harus selesai puasa. Gimana kalau misalkan udah tanggal 16, tanggal 17 masih juga menambah? Laksanakan menambah. Cuman dapat dosa. Dapat dosa kenapa diakhirkan? Itu yang jadi masalah. Bukan masalah puasanya. Kenapa diakhirkan? Kan setahun itu banyak kok. Itu. Kok kenapa nggak dicicil? Udah mepet baru. Ya, ingat. Jangan membiarkan hutang. Apalagi itu hutangnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, hutang tetap hutang. Ya, jangan dibayar pakai pijah, terkecuali orangnya udah pikun. Pikun ngomongnya udah tidak nyambung. Nah, itu mau gimana? Kalau kita sakit biasa, terus lagi menyusui, bayar pakai pijah. Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacurabin kasaruga basengat kajubata.